Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua sehat dimana saja Anda berada. Baik teman-teman ya, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari teman-teman subscriber Bos kita. Bos kita om. Bos kita semua om. Juragan kita. Jadi kalau bos tanya harus dijawab. Ulah iya. Kalau enggak nanti merengut kita enggak dapat uang. Itu ya Pak Bos. Oke. Coba Om Tasno tolong dibaca dari siapa Om? Nih dari Mas Sudik ya. Mas Sudik. Mas Sudik. Oh, orang mana ini? Madura, Jawa Timur, Jawa Barat. Oh. Ya. Pokoknya orang Indonesia ya. Berbau Jawa ini. Orang Indonesia lah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tolong berbagi ilmunya untuk saya, untuk sapi saya. Insya Allah. Yang sapi saya yang lagi kena mencret dan tidak mau makan. Berarti sapinya mencret. Sapi mencret nggak mau makan. Nggak mau makan. Nggak mau makan juga ini ya. Dan mencretnya itu encer dan berbau. Oh, nggak mau makan, mencret berbau. Terus? Udah disuntik Pak Mantri Hewan sama obat alami, tetap aja nggak ada ngaruhnya Pak. Tolong ilmunya Pak. Oh iya. Terus ini kelanjutannya Pak, kurang lebih 10 mili Pak yang ngasih obatnya. Oh, dikasih jadi obat disuntiknya itu 10 mili. Terus? Kalau jenis obatnya saya belum tahu. Oh, nggak nanya. Oh, nggak nanya. Iya, ya. Nanti kapan-kapan harus nanya. Nggak apa-apa ya. Terakhir ngasih pakan itu rumput dikasih tetes sama EM4. Oh. Jadi udah difermentasi maksudnya. Fermentasi. Oke. Baik, kita langsung jawab ya Om Tasno ya. Oke. Jadi sapinya Mas Sodik ya. Mas Sodik tidak mau makan, tapi mencret berbau, ya. Sudah diobatin tidak sembuh, pakannya fermentasi. Nah, oke. Jadi kita ulangi lagi ya Om ya. Kita sudah berkali-kali ngomongin tentang penyebab mencret ya Om. Kalau mengobati kan tahu sebabnya dulu ya Om ya. Iya. Jadi kalau sebabnya apa, obatnya apa kan itu ya. Ya itu lebih mudah. Ya. Jadi mencret itu kalau secara sebabnya karena apa itu tuh Om? Makanan lingkungan bisa, atau infeksi. Jadi harus dianalisa makanannya apa dulu. Ternyata dikasih makan EM4. Ya, fermentasinan itu. Ya, fermentasi. Nah, lingkungannya apa? Kita nggak tahu. Apa habis di sana itu habis hujan, angin, apa sumurnya terlalu dangkal, ada bakteri coli. Ya, kalau terlalu dangkal terus kemudian banyak hujan, bakteri colinya naik, apa lingkungannya kurang bersih. Nah, seperti itu kan harus dianalisa. Nah, itu semua dari hasil analisa kan nanti kita mau ngobatin apa gitu ya Om ya. Nah, oke. Tapi ini tidak mau makan masalahnya Om. Tidak mau makan, ya. Mencret, Nah, berbau. Tidak mau makan itu badannya tidak enak, ya kan? Otomatis. Gembreges gitu kan. Nah, apakah karena infeksi? Apakah karena makanannya yang salah kemudian menimbulkan reaksi di dalam perutnya? Bisa juga jadi itu seperti itu. Nah, baunya, asesnya, kotorannya kemungkinan karena gini, fermentasi yang tidak sempurna Om. Fermentasi yang tidak sempurna kemungkinan timbulnya jamur. Oh iya. Ya kan? Mungkin belum jadi sudah dibuka. Apa sudah dibuka terlalu lama tidak dikasihkan timbul jamur lagi. Ya, iya. Nah, jamur-jamur itu banyak menghasilkan racun Om. Ya. Kalau nasi basi kan jamuran. Ya kan, selain jamur di situ ada bakterinya. Betul. Nah, itu toksin, racun. Nah, begitu dimakan ada reaksi dalam perutnya. Bisa menimbulkan mencret. Jadi mencret, berbau. Ya kan? Gitu. Nah, bisa jadi fermentasinya benar. Ada infeksi. Infeksi saluran pencernaan dari bakteri-bakteri yang menimbulkan apa itu merusak ususnya atau menambah fermentasi dalam ususnya, kemudian bisa juga jadi mencret. Dari berbagai segi ya. Nah, jadi tidak harus penyebabnya dari satu
segi ini. Nah, kuncinya di suhu tubuhnya. Nah, suhunya berapa? Gitu. Ya. Nah, kalau suhunya tinggi sekali, kemungkinan bakterial. Kalau suhunya tinggi tapi tidak sekali, ya naik-naik sedikit, orang masuk angin juga naik juga suhunya, Iya. tapi tidak terlalu tinggi. Gitu, Om. Jadi kalau suhunya tidak tinggi-tinggi banget, itu mungkin bukan karena infeksi. Kalau tinggi dan lama, biasanya kan ada kurvanya itu, Om. Kalau kena DB itu kan naik turun naik lagi kan gitu kan. Gitu. Nah, kalau makan itu nggak seperti itu. Jadi naik terus nanti turun. Kalau sudah naik dikasih itu lagi kan gitu. Ya, tapi karena dia racun, ususnya itu nggak bisa berhenti. Terus Bereaksinya itu. Makanya mencret terus lama. Karena pencerahan tidak sempurna Nah, juga ya. kalau saran saya ya Mas Sodik ya, Nasodik ya. kita tidak usah terlalu banyak berpikir macam-macam bahwa ini infeksi dulu ya. Kita kan kalau infeksi ngundang dokter saja hewan, selesai masalah kan. Nah ini Mas Sodik jangan apa-apa langsung undang dokter hewan, boros ya. Kecuali undang dokter hewan sekalian belajar, tanya-tanya, ya kan gitu kan. Ya. Tadi udah ngomong dokter hewan disuntik nggak sembuh, nggak nanya lagi obatnya apa. Obatnya apa lah itu seharusnya nanya Mas. Itu nggak bagus. Jadi coba makanannya dikoreksi dulu. Jadi saya tidak ngomongin apa yang dipakai untuk fermentasi. Mungkin benar fermentasinya, tapi caranya memfermentasi dengan pemberiannya yang salah. Ya. Jadi sementara ini dikasih pakan biasa saja, rumput biasa, rumput-rumput yang tua, dan pakan butiran kayak bekato, onggo, kemudian kopi, kopra, Di dulu. kedelai, ya itu apa beli pakan jadi. Beli yang jadi dulu. Yang jadi sama rumput. Kalau sudah biasa dipakai butiran atau konsentrat, ya konsentrat yang beli itu saja cukup untuk sementara ini. Ya. Nah, kalau mau fermentasi, nanti kalau sudah sembuh ini mencretnya. Nah, fermentasinya dikasihkan lagi kalau perlu di Tapi jemur, fermentasi yang harus yang benar. Ya. Jadi belajar dulu tentang fermentasi. Ya. Jadi harus berapa hari harus Kalau habis. bisa belajarnya jangan dari YouTube. Nonton YouTube fermentasi untuk pembanding. Tapi belajarnya harus dari kandang atau dokter hewan atau insinyur peternakan yang ahli pakan. Gitu. Cara fermentasi yang benar. Gimana? Berapa hari? Nah, praktek di situ. Oh, gitu. Ya istilahnya cara Jawa nyantrik dulu lah. Nah, kalau hanya dari YouTube tuh untuk pembanding saya tambahan. Seperti lihat video ini untuk pembanding. Kalau bisa panggil dokter hewan belajar di situ. Terus lihat videonya Pak Giono cocok enggak ya cocok, berarti tambah mantap. Nah, gitu. Itu ya Mas Sodik. Jadi koreksi dulu pakannya. Kalau sudah dikoreksi pakannya 3 hari kemudian tidak sembuh, sebaiknya dikasih suntikan antibiotik dan B-kompleks saja. Nah, teman-teman semua, subscriber, kami minta tolong ikut komentar, meluruskan kalau pendapat kita salah. Ya. Ini akan bermanfaat bagi semua, bagi Mas Sodik, bagi kita semua. Ya. Dan memajukan peternakan Indonesia ya. Ya. Nah, kami doakan semua teman-teman sehat walafiat, rezeki lancar, di mana saja dilindungi Allah dan Indonesia menjadi lebih baik.